Saudara, kita akan membahas mengenai daripada proses otopsi yang dilakukan hari ini. Kita akan terhubung dengan sambungan Zoom dengan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat pagi, Pak Usman. Selamat pagi Mbak Valen, selamat pagi Kompas TV. Iya, Pak Usman, ini ada tanggapan dari sejumlah pihak, salah satunya dari mantan Sekjen PSSI yang bahwa rekomendasi ini menjerumuskan dan bisa membuat PSSI disanksi FIFA. Menurut Anda bagaimana? Eh, saya mungkin lebih melihat dari sudut pandang hak asasi manusia ya. Yang pertama, sebenarnya rekomendasi itu perlu dihubungkan secara lebih langsung dengan kejadian meninggalnya 135 orang itu. Bagaimana hubungan-hubungan antara kematian 135 orang itu dengan misalnya tata kelola persepak bolaan atau pertandingan yang digelar di Stadion Kanjuruhan oleh PSSI. Hanya dengan itu mungkin rekomendasi tersebut bisa dinilai layak atau tidak. Yang kedua yang sebenarnya saya sangat harapkan sebenarnya dari semua lembaga resmi penyelidikan yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh Komnas HAM dapat menguraikan tindakan-tindakan kekerasan secara detail dari peristiwa tragedi Kanjuruhan. Untuk laporan Komnas HAM yang terbaru, saya melihat di dalam keterangan persnya hanya menjelaskan satu paragraf saja dari peristiwa kekerasan itu tanpa ada penjelasan-penjelasan detailnya. Sehingga sulit untuk langsung dihubungkan misalnya dengan rekomendasi pembekuan tersebut. Nah, memang sulit untuk menghindari tanggung jawab PSSI di dalam peristiwa tragedi Kanjuruhan tersebut. Tapi terus terang saya bukan ahli persepak bolaan, tetapi saya kira semua pihak harus bertanggung jawab dan PSSI tentu termasuk pihak yang harus dimintai tanggung jawab. Apakah tanggung Oke. jawabnya itu adalah pada asosiasi PSSI atau justru pada individu-individunya? Eh, Saya rasa lebih pada individu-individunya sebagai orang-orang yang Pak harus dimintai tanggung jawab. Pak Usman, ini melihat daripada kalimat rekomendasi Komnas HAM itu kan sebenarnya ada pelanggaran hak hidup, pelanggaran kesehatan. Ini sebenarnya dari tanggapan Anda termasuk pelanggaran HAM berat atau seperti apa? Karena ini tidak disampaikan secara tegas oleh Komnas HAM. Ya, sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu secara umum dimaksudkan untuk menjelaskan sebuah pelanggaran terhadap hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun, yaitu salah satunya hak untuk hidup. Bahkan untuk hak-hak lainnya, dalam perkembangan para ahli di dunia, sekarang sudah mulai menjelaskan pelanggaran HAM berat bisa tergolong dalam peristiwa-peristiwa penggusuran paksa, bisa juga di dalam konteks kekerasan seksual dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada perdebatan bahwa kalau hak yang paling dasar itu dicabut, misalnya hak hidup, maka itu adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Nah, mungkin Ya. Komnas HAM belum mengambil ketegasan pada penyebutan peristiwa itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena Oke. pertimbangan mereka yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan pelanggaran HAM yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Di dalam kategori kejahatan itu, sebuah pelanggaran HAM yang berat perlu dibuktikan adanya serangan yang sistematis. Nah, tentu ada pertanyaan, seberapa sistematis serangan penggunaan gas air mata, Ya. serangan kekerasan, penendangan, pemukulan itu telah terjadi. Yang Oke, ini kedua, Oke, ini pasti tentu akan dilihat daripada proses penyidikan yang mungkin berkembang setiap waktunya karena ini masih dalam proses penyidikan. ya Nah, betul. Pak Usman, ini bagaimana bagian mana yang seharusnya sebaiknya dilakukan dulu oleh pemerintah? Mengingat kalau kita lihat di poin-poin rekomendasi Komnas HAM ini hampir semuanya bersalah, tak terkecuali ada PSSI, aparat, Ya, penyelenggara, termasuk juga stasiun yang menayangkan karena ada aspek bisnis sepak bolanya. ya. Saya kira tidak salah untuk menyatakan berbagai pihak itu bertanggung jawab atau memiliki kesalahan, tentu dengan derajat yang tidak semuanya sama. Tetapi saya kira sekarang tantangannya ada pada pemerintah. Laporan Komnas Oke. HAM ini hanyalah awal dari proses penyelidikan yang melengkapi penyelidikan-penyelidikan lainnya yang dilakukan oleh tim gabungan independen pencari fakta, oleh LPSK, atau oleh tim lain yang dibentuk oleh kelompok masyarakat sipil
yang sebelumnya juga telah mengumumkan temuan-temuannya. Yang sebenarnya diharapkan secara lebih detail adalah peristiwa-peristiwa kekerasan yang menyebabkan luka atau bahkan menyebabkan kematian itu. Siapa saja yang melakukannya, di mana peristiwa itu terjadi, di pintu mana, di luar atau di stadion, aparat dari satuan mana, siapa komandannya, dan bagaimana rentang kendali rantai komando itu bisa dikejar, misalnya untuk menuntut mereka yang memerintahkan atau memegang kendali yang efektif dari pasukan di lapangan yang menggunakan kekuatan secara eksesif. Yang kedua, dalam soal gas air mata. Kenapa misalnya dikatakan sebagai gas air mata yang sudah kadaluarsa? Tentu harus dijelaskan juga produknya, ketentuannya, termasuk juga penggunaan jenis tertentu dari gas air mata seperti klorin CS yang memang memiliki dampak 5 kali lipat berbahaya daripada gas air mata umum dalam kategori klorin CN. Hal-hal seperti ini yang saya kira masih memerlukan pendalaman lebih jauh. Dari sanalah sebenarnya pertanggungjawaban pidana atas kematian 135 orang itu dikejar. Pertanggungjawaban pidana itu bukan hanya pada polisi yang secara langsung misalnya melakukan penembakan gas air mata atau pada aparat TNI yang secara langsung melakukan pemukulan dan penendangan terhadap supporter yang tidak sedang menyerang aparat, tetapi juga pada para panitia pelaksana atau PSSI sendiri yang memang merupakan penanggung jawab dari penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Pak Usman, ini penting nih, kan ada sejumlah rekomendasi yang mungkin saat ini sudah diklaim pemerintah sudah menjadi tindak lanjut ya, kayak misalnya pembenahan stadion, kemudian adanya perintah untuk autopsi begitu biar tahu penyebab utamanya warga yang meninggal di sana seperti apa. Tapi sejumlah kasus rekomendasi Komnas HAM ini juga beberapa kali istilahnya mentok dan nggak ada kelanjutannya dari tangan pemerintah. Bagaimana kita mengawal, kita memastikan bahwa rekomendasi kali ini seluruhnya dilaksanakan? Yang pertama tentu Komnas HAM-nya sendiri perlu menyurati pemerintah dalam waktu tertentu setelah laporan itu diserahkan. Yang kedua, lembaga pengawas pemerintah dalam hal ini DPR, khususnya misalnya untuk pengawasan di kepolisian, Komisi 3, atau Komisi untuk pengawasan TNI di Komisi 1, untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi Komnas HAM, LPSK, TGIPF, atau lembaga masyarakat sipil yang melakukan investigasi agar ditindaklanjuti gitu. Hanya dengan cara itu saya kira pemerintah akan terus diingatkan untuk melaksanakan pertanggungjawaban publik atas kematian 135 orang di Kanjuruhan dan juga ratusan orang lainnya yang luka-luka serta dampak lain yang ditimbulkan dari tragedi tersebut. Ya, oke, tentu ini jadi komitmen pemerintah yang harus bertanggung jawab terhadap hilangnya nyawa 135 korban jiwa dan juga masyarakat harus mengawal bagaimana rekomendasi ini kemudian diindahkan di tangan pemerintah. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Salam sehat selalu.